Halo, saya Michelle sebagai ketua kelompok dari kelompok PKN. Hari ini saya akan menjelaskan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya. Nah, dari topik hari ini dapat terbagi menjadi 3, yaitu ancaman militer terhadap negara, ancaman non-militer terhadap negara, dan upaya mengatasi ancaman terhadap bangsa Indonesia. Apa yang Anda pikirkan dari gambar yang baru saja saya tampilkan? Itu gambar yang cukup menyeramkan dan mungkin ancaman dilakukan dengan kekuatan bersenjata dan terorganisasi ini dapat membahayakan kedaulatan negara, juga keselamatan bangsa negara Indonesia. Nah, apa itu yang dimaksud dengan ancaman militer? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ancaman militer. 1. Agresi. Bentuk ancaman militer menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap satu negara. 2. Pelanggaran batas wilayah merupakan bentuk ancaman militer melalui suatu bentuk tindakan dengan cara memasuki wilayah suatu negara tanpa izin. 3. Spionase. Kegiatan pengumpulan informasi yang bersifat rahasia baik mengenai seseorang maupun organisasi tertentu. 4. Sabotase merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja, terencana, dan tersembunyi dengan melakukan perusakan terhadap sarana dan prasarana tertentu. 5. Aksi teror. Ancaman militer yang dilakukan dengan beragam cara untuk memberikan efek ketakutan pada korban. 6. Pemberontakan bersenjata. Ancaman militer berupa pemberontakan terhadap kekuasaan yang sah. 7. Perang saudara atau konflik komunal merupakan ancaman militer yang dilatar belakangi oleh perbedaan sara. Dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fuad Sablaia, saya kelas 10 TKJ. Saya akan menjelaskan ancaman non-militer terhadap negara. Yang pertama itu pengertian ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman dari dalam atau luar negeri yang tidak menggunakan senjata, tapi mengancam keselamatan warga dan memecah belahkan negara-negara yang ada di dalamnya. Wujud ancaman non-militer terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ancaman ideologi. Ancaman ideologi adalah pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua yaitu ancaman politik. Ancaman politik adalah urusan negara sendiri. Berikut adalah hasil presentasi saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Ancaman non-militer di bidang ekonomi meliputi masalah pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, tingkat daya saing rendah, ketergantungan dengan negara lain, dan kurang siap menghadapi globalisasi. Sosial budaya. Ancaman militer di bidang sosial budaya meliputi masalah kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan keterbelakangan. Ancaman dari luar negeri di bidang sosial muncul akibat pengaruh negatif globalisasi. Teknologi. Ancaman non-militer di bidang teknologi muncul akibat penyalahgunaan teknologi dan informasi melalui internet dengan media sosial yang hampir dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dilanjutkan dengan Muhammad Farid Anggara. C. Upaya mengatasi ancaman terhadap negara Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Mengatasi ancaman militer. 1. Membenahi sistem persenjataan negara Indonesia. 2. Mengembangkan pertahanan dan keamanan negara berbasis teknologi. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai fondasi pertahanan negara. Akan dilanjutkan oleh Khairul. Mengatasi ancaman non-militer. Ideologi ancaman dapat diatasi dengan memperkuat ideologi Pancasila dan meningkatkan upaya diplomasi. Politik ancaman dapat diatasi dengan penguatan pemerintahan yang bersih, efektif, bertanggung jawab sesuai undang-undang. Ekonomi dapat diatasi dengan membangun ketahanan di bidang ekonomi, meningkatkan etos kerja terbuka terhadap kemajuan teknologi, dan meningkatkan rasa cinta pada produk dalam negeri. Sosial budaya ancaman dapat diatasi dengan memajukan pendidikan, memasukkan wawasan kebudayaan lokal, rasa cinta tanah air, nasionalisme, patriotisme, dan nilai agama dalam pendidikan. Di bidang teknologi dapat diatasi dengan membentuk peraturan tentang kejahatan di dunia maya dan meningkatkan sistem keamanan negara. Selanjutnya, Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Khairul, yaitu bagaimana peran masyarakat untuk mengatasi ancaman di berbagai bidang. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 contoh
cara masyarakat untuk menyikapi ancaman dari berbagai bidang. Contoh pertama yaitu menerapkan sistem pertahanan di rakyat semesta. Kedua, mendukung program-program pemerintah. Dan ketiga, meningkatkan mutu produk dalam negeri dengan melestarikan budaya daerah dan menyikapi informasi dengan bijak. Contohnya, jika ada hoax, tidak langsung menerima berita itu, namun bisa disaring dan difilter dulu berita itu. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Aura Adelia dari kelas 10 TKJ. Nama saya Okta Ramadhani, saya dari kelas 10 TKJ. Halo, nama saya Nia Andina, saya dari kelas 10 TKJ. Nama saya Anugrah Aulia Putra, saya dari kelas 10 TKJ. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prayuda, saya kelas 10 TKJ. Nama saya Muhammad Tomo dari kelas 10 TKJ. Kali ini kami akan membahas tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya. Apa itu ancaman? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan. Adapun macam-macam ancaman, yang pertama ada ancaman militer dan yang kedua ada ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan senjata yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Adapun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang pertama ada agresi, yang kedua wilayah, yang ketiga spionase, yang keempat sabotase, yang kelima aksi teror, dan yang keenam pemberontak. 2. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, namun jika diabaikan akan membahayakan kepada kedaulatan rakyat, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ada beberapa bentuk ancaman non-militer. Yang pertama ada ancaman berdimensi ideologi, yang kedua ancaman berdimensi politik, yang ketiga ancaman berdimensi ekonomi, yang keempat ancaman berdimensi sosial budaya, dan yang kelima ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan. Ancaman berdimensi ideologi. Ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. Masuknya ideologi lainnya seperti liberalisme dan komunisme. Upaya menghadapi ancaman ini adalah dengan kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif. 2. Ancaman berdimensi politik. Ancaman berdimensi politik merupakan suatu ancaman yang didatangkan oleh ikut campurnya negara lain dengan urusan negara, seperti HAM, hukum, dan lainnya. Upayanya adalah penguatan penyelenggaraan pemerintah negara, lembaga legislatif, kekuatan politik nasional yang sah. 3. Ancaman berdimensi ekonomi. Ancaman terhadap ekonomi adalah semakin bebasnya impor berbagai produk luar negeri, restoran, investasi asing, pengusaha asing, dan sebagainya. Upayanya adalah sistem ekonomi dikembangkan, pertanian dijadikan prioritas utama, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan tidak digantung pada badan-badan multilateral. Ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman terhadap sosial budaya, misalnya dengan upaya menghancurkan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, dan berbagai kegiatan kebudayaan yang dapat mempengaruhi kebudayaan luhur bangsa Indonesia. Upayanya adalah kita harus mampu menggunakan teknologi sebaik mungkin dan tidak menyalahgunakan. Ini adalah bentuk ancaman non-militer. Ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan antara lain pelanggaran wilayah oleh kapal atau pesawat militer negara lain,
kejahatan internasional, kelompok luar negeri yang membantu gerakan separatis, dan sebagainya. Upayanya adalah mempersatu komponen utama dan komponen pendukung. Cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.